Selamat datang kembali. Pernah kepikiran nggak sih kenapa ya perusahaan besar itu kok tiba-tiba beli startup kecil? Banyak yang mikir, oh pasti karena produknya keren banget. Tapi apa iya sesederhana itu? Hari ini kita mau bedah nih, lapisan-lapisan alasan logis di balik akuisisi startup. Sumber kita dari buku Startup Myths and Models, spesifiknya kita lihat Startup Tool Number 4, Stated Logical Reasons for Acquisitions. Kita coba pahami deh kalkulasi di balik keputusan besar ini. Iya, tepat sekali. Penting banget buat kita ngerti motivasi si pembeli ini. Seringkali ya, alasan mereka beli itu lebih dalam dari sekedar, wah produknya bagus nih. Ada strategi, ada logika bisnis yang jadi dasar alasan-alasan resmi gitulah yang mereka kemukakan. Yuk, kita kulik satu-satu. Oke, siap. Kita mulai dari yang pertama. Yang ini kayaknya sering bikin heboh. Strategic market buy. Kedengarannya kayak langkah agak panik gitu ya buat masuk ke pasar yang lagi ngehits banget. Bisa dibilang gitu, ini didorong kebutuhan strategis biar cepat hadir di pasar yang lagi panas, takut ketinggalan kereta lah istilahnya. Contoh di buku itu Gri sama Dena dari Jepang, mereka akuisisi perusahaan game mobile barat, kayak OpenVein. Valuasinya gila bisa sampai 100 kali lipat pendapatan OpenVein waktu itu. Wow, 100 kali lipat. Serius? Serius, angka segitu bisa muncul karena ada FOMO, fear of missing out. Rasa takut ketinggalan momen besarnya itu kuat banget. Jadi ya mereka rela bayar mahal buat akses instan ke pasar yang dianggap penting banget. Gila sih, 100x pendapatan. Itu nunjukin betapa krusialnya pasar itu buat mereka ya. Nah, dari strategi pasar yang luas gitu, gimana kalau fokusnya lebih tajam ke teknologinya atau produknya? Ini alasan kedua, teknologi product buy. Ini lebih umum nggak sih? Cukup umum kok, dan biasanya lebih terukur. Di sini tuh, perusahaan pengakuisisi butuh teknologi atau produk spesifik buat ngelengkapin yang udah mereka punya. Kalau bangun sendiri kan lama ya, atau mungkin susah. Contoh dari buku itu, PTC beli Arbortex. PTC kan perlu tuh editor dokumentasi Arbortex buat portofolio produk mereka. Valuasinya sekitar 4 kali pendapatan Arbortex. Ini lebih didorong kebutuhan produk yang jelas, bukan sekedar ikut-ikutan pasar panas. Oke, masuk akal. Jadi fokusnya lebih kebutuhan internal mereka ya? Nah, ada lagi nih alasan yang kedengarannya finansial banget. The numbers buy. Ini murni soal hitung-hitungan untung rugi di atas kertas saja gitu. Betul sekali. Ini bisa dibilang manuver finansial murni, kayak semacam arbitrase gitu. Coba bayangin, ada perusahaan publik, nilai pasarnya 5 kali pendapatan. Terus dia beli perusahaan swasta yang valuasinya cuma 2,5 kali pendapatan. Langsung kan aset pendapatan si perusahaan publik ini nambah, dengan harga diskon kalau dibandingin sama valuasi dia sendiri. Oh, jadi biar kelihatan bagus di mata investor gitu ya? Nah, itu dia. Investor di pasar saham ngelihat ini langkah cerdas, bisa langsung naikin nilai saham. Contohnya itu perusahaan China yang valuasinya tinggi banget. Terus beli perusahaan AS di tahun 2014-2016. Walaupun targetnya dihargai 5-10 kali pendapatan, buat mereka itu tepat murah. Cerdik juga ya secara finansial, tapi mungkin kurang strategis buat jangka panjang. Oke, yang terakhir nih, ini khas banget Silicon Valley katanya. Acqui-hire. Ini maksudnya beli perusahaan cuma buat dapetin timnya. Terus produknya gimana? Cari engineer atau talenta jago dengan skill langka itu susah banget. Jadi, perusahaan gede akuisisi startup kecil itu bukan karena produknya, tapi karena tim solid di belakangnya. Terus produk startupnya? Nah, itu dia. Produknya seringkali ya udah dimatiin aja atau nggak dilanjutin. Nilai akuisisinya bahkan bisa dihitung per kepala engineer. Misalnya, 500.000 sampai $1 juta per orang. Wah. Ini cara cepet, jalan pintas, efektif buat dapetin talenta incaran pas persaingannya lagi ketat banget. Oke, jadi jelas ya, banyak banget lapisan alasan logis kenapa akuisisi terjadi. Bukan cuma soal produk bagus doang. Memahami ini penting banget sih, apalagi kalau Anda lagi bangun startup atau tertarik investasi di startup ya. Mesti lihat dari kacamata pembeli juga. Sangat penting, krusial malah. Dengan ngerti kenapa mereka tertarik, apa karena pasar strategic buy, teknologi product buy, angka finansial numbers buy, atau cuma tim Anda acqui-hire, itu bakal ngaruh banget ke posisi tawar Anda nanti. Kalau Anda tahu nih Anda itu target acqui-hire, cara Anda ngejual nilai perusahaan pasti beda banget dibanding kalau Anda target strategic market buy. Bener banget. Memaham perspektif mereka itu kunci ya.
Jangan cuma ngelihat dari sisi kita aja. Betul. Dan sebagai penutup nih, satu hal buat Anda renungkan. Kalau Anda sadar nih startup Anda diincar itu utamanya karena alasan acqui-hire, strategi Anda bakal berubah gimana? Gimana caranya Anda menonjolkan nilai tim, keahliannya, kekompakannya, potensinya dibandingkan nilai produk pas lagi negosiasi sama calon pembeli? Wah, pertanyaan menarik tuh buat dipikirin. Oke deh, terima kasih banyak udah nyimak pembahasan kita kali ini. Sampai jumpa di lain kesempatan ya.